Beberapa negara bahkan dikenal dengan cara eksekusi yang ekstrim, kondisi penjaranya yang kejam, hingga aturan yang sangat aneh. Berikut ini, 9 hukuman mati dari berbagai negara yang dianggap paling brutal dan paling menakutkan di dunia. Di mana saat ini, ada 24 negara bagian masih menerapkan hukuman mati, sementara 23 negara bagian lainnya, termasuk District of Columbia, sudah menghapusnya. Hukuman mati di Amerika biasanya diberikan untuk kejahatan tingkat berat, seperti pembunuhan, pengkhianatan tingkat tinggi, spionase, dan beberapa kasus kekerasan berat terhadap anak. Cara eksekusi yang digunakan juga beragam, di mana suntik mati menjadi yang paling umum, yakni dengan memberikan rangkaian obat yang menghentikan fungsi tubuh secara bertahap. Selain itu, beberapa negara bagian masih mengizinkan kursi listrik, ruang gas beracun, hingga regu tembak sebagai alternatif. Menjelang eksekusi, narapidana biasanya ditempatkan di sel isolasi dengan akses komunikasi yang sangat terbatas. Kunjungan keluarga diatur ketat. Namun biasanya kerabat dekat masih diperbolehkan untuk melihat terpidana sebelum hari eksekusi. Di Amerika sendiri, banyak tahanan juga diberi kesempatan memilih makanan terakhir sebelum eksekusi. Misalnya saja, Ted Bundy hanya meminta menu sederhana, yakni stik, telur, kentang panggang, dan secangkir kopi. Sementara John Wayne Gacy, yang dihukum karena membunuh 33 korban, memilih 1 ember ayam goreng KFC, kentang goreng, dan 1 pon stroberi. Selain itu, pelaksanaan eksekusi biasanya disaksikan oleh kelompok tertentu, seperti keluarga korban, keluarga terpidana, media, dan pejabat hukum. Sementara itu, lama waktu seseorang menunggu dieksekusi juga bervariasi, bahkan bisa mencapai 10 hingga 20 tahun, karena proses banding dan hukum di Amerika sangat panjang. Sehingga setiap tahun ribuan orang dijatuhi hukuman mati. Selain itu, cara eksekusi yang umum digunakan adalah regu tembak dan suntik mati. Suntik mati sendiri mulai dilegalkan sejak tahun 1990-an dan sering dilakukan di mobil eksekusi khusus milik negara. Dalam proses ini, terpidana dibaringkan dan diikat pada meja di dalam kendaraan tersebut, lalu obat suntik mematikan diberikan secara langsung di tempat. Namun, ada dugaan eksekusi terpidana mati di Cina, sering diiringi dengan pencurian organ milik terpidana, di mana organ-organ tersebut dilaporkan digunakan untuk kebutuhan medis dan penelitian tanpa persetujuan yang jelas. Selain itu, suntik mati menjadi metode favorit karena dianggap lebih murah, lebih cepat, dan bisa dilakukan secara lebih tertutup. Bahkan, Amnesty International juga menempatkan Cina sebagai negara dengan jumlah eksekusi tertinggi di dunia, mengalahkan hukuman mati dari banyak negara. Karena setelah ditangkap, mereka sering tidak diberi akses ke pengacara. Akibatnya, persidangan berlangsung tidak adil, dan banyak vonis dibuat berdasarkan pengakuan yang diduga hasil penyiksaan. Di penjara Rajai Shahr, jumlah tahanan yang dimasukkan ke sel isolasi sebelum eksekusi terus meningkat. Hal ini membuat kondisi mereka di jam-jam terakhir semakin sulit diketahui. Menjelang eksekusi, para tahanan biasanya dipasung di tangan dan kaki untuk mencegah tindakan nekat atau gangguan selama pemindahan. Prosesnya biasanya mengikuti pola yang sama, dipindahkan ke isolasi pada hari Sabtu, lalu dieksekusi pada hari Rabu. Untuk metodenya sendiri, Iran menggunakan berbagai cara seperti digantung, regu tembak, hingga rajam atau dilempari batu untuk kasus tertentu seperti zina, meskipun cara ini sudah jarang dilakukan, karena mendapat kritik internasional yang sangat besar. Mulai dari pencurian, pengkhianatan, spionase, hingga kasus narkotika. Selain itu, sejumlah tindakan yang bukan kriminal di banyak negara lain juga bisa berujung hukuman mati, seperti meninggalkan Islam, perselingkuhan, hubungan sesama jenis, bahkan dukun atau praktik sihir. Arab Saudi sendiri memiliki 3 metode eksekusi, dan semuanya tergolong ekstrim, yakni regu tembak, rajam, dan yang paling umum adalah pemenggalan kepala, di mana eksekusi dilakukan dengan pedang besar melengkung yang disebut skimitar. Dan tidak seperti Amerika Serikat yang proses hukumnya panjang, eksekusi di Arab Saudi biasanya dilakukan dalam tahun yang sama ketika vonis dijatuhkan. Rata-rata,
negara ini mengeksekusi sekitar 5 orang per tahun. Hukuman mati sendiri hanya diberikan untuk 3 jenis kejahatan, yakni pembunuhan, pengkhianatan, dan kejahatan berat terhadap negara. Dan biasanya, seseorang baru dijatuhi hukuman mati jika terbukti menghilangkan lebih dari 1 nyawa. Nah, yang membuat sistem hukuman mati di Jepang sangat berbeda adalah cara mereka memberi pemberitahuan eksekusi. Di banyak negara, terpidana diberitahu jauh hari sebelumnya, tapi di Jepang, mereka biasanya baru diberitahu 1 hingga 2 jam sebelum eksekusi. Artinya, mereka tidak pernah tahu kapan hari terakhir mereka, bisa bertahun-tahun lagi, atau bisa dalam hitungan jam. Lebih mengejutkan lagi, keluarga baru diberitahu setelah eksekusi selesai, sehingga tidak ada kesempatan untuk perpisahan terakhir. Selama menunggu eksekusi, para terpidana ditempatkan di sel tunggu eksekusi yang terkenal sebagai salah satu yang paling ketat di dunia. Mereka diatur secara ketat, termasuk cara duduk, harus selalu menunduk, tidak boleh melihat ke atas, dan dilarang berbicara kecuali diperintahkan. Selain itu, mereka diwajibkan bekerja lebih dari 13 jam per hari, menambah tekanan fisik dan mental. Belarusia adalah satu-satunya negara di Eropa yang masih menerapkan hukuman mati, di mana seseorang bisa dijatuhi hukuman mati untuk berbagai kejahatan seperti pengkhianatan, sabotase, hingga konspirasi untuk merebut kekuasaan. Hal ini terjadi karena Belarusia sering disebut sebagai diktator terakhir di Eropa, dengan pemerintah yang sangat otoriter. Saat menunggu eksekusi, para terpidana akan dipindahkan ke penjara paling keras di Belarusia, sebuah fasilitas yang terkenal karena menahan tahanan politik. Tempat ini juga memiliki pengawasan ketat, aturan keras, dan kondisi yang membuat tekanan mental sangat tinggi. Setiap tahun, Belarusia mengeksekusi rata-rata 2 orang, dan prosesnya selalu dilakukan secara tertutup tanpa banyak informasi yang dipublikasikan. Sekitar 186 orang diantaranya divonis karena kasus narkotika. Antara tahun 2013 hingga 2016, Indonesia sendiri sudah mengeksekusi 23 terpidana. Metode eksekusi utama di Indonesia adalah regu tembak, di mana biasanya terpidana akan diberi pemberitahuan paling cepat 72 jam sebelum hari eksekusi, kemudian dipindahkan ke sel isolasi. Pada hari yang sudah dijadwalkan, terpidana dibawa ke lokasi terpencil, di mana eksekusi dilakukan oleh regu tembak berisi 12 orang. Terpidana dapat memilih untuk duduk atau berdiri, dan biasanya akan ditutup matanya. Namun undang-undang yang baru pada tahun 2023, Indonesia memperkenalkan aturan baru, di mana terpidana mati dapat diberi masa percobaan 10 tahun, dan jika terpidana menunjukkan penyesalan dan berperilaku baik, maka hukumannya bisa diubah menjadi penjara seumur hidup. Di wilayah utara yang dikuasai kelompok Houthi, jumlah vonis hukuman mati bahkan meningkat tajam. Misalnya pada Mei 2024, pengadilan yang dikelola Houthi menjatuhkan hukuman mati kepada 44 orang yang dituduh bekerja sama dengan koalisi pimpinan Arab Saudi. Hukuman mati di Yaman juga terbilang ekstrim, di mana eksekusi ini dilakukan di hadapan publik, dengan terpidana dibaringkan di tanah, kemudian seorang eksekutor akan menembak punggung beberapa kali hingga terpidana dinyatakan meninggal. Di negara ini, hampir apapun bisa membuat seseorang dijatuhi hukuman mati. Mulai dari rencana makar, kerjasama dengan negara musuh, menyebarkan informasi yang dianggap merugikan, menjadi pembangkang politik, hingga hal-hal yang tampak sepele seperti mengunjungi situs asing, menonton film atau acara TV luar negeri, mendengarkan radio asing, mengucapkan kata-kata yang dianggap tidak pantas, menelpon ke luar negeri, hingga menonton konten dewasa. Bahkan, pejabat tinggi pun tak luput dari hukuman mati. Misalnya saja, pada 2013, Paman Kim Jong-un dieksekusi karena terlibat korupsi. Metode eksekusinya juga terbilang sangat brutal, mulai dari regu tembak, digantung, dipenggal kepala, bahkan ada laporan tentang terpidana yang ditembak dengan rudal anti pesawat. Dan yang lebih parah, sebagian eksekusi dilakukan di depan umum. Bahkan pada tahun 2022, seorang pria berusia 22 tahun dieksekusi secara terbuka karena mendengarkan musik K-pop.